Hadirin jamaah zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin dalam suasana di bulan Syawal yang menjadi salah satu kebiasaan kita adalah saling mendoakan dan saling meminta maaf antara satu saudara dengan saudara lainnya. Awalnya saya mewakili daripada keluarga besar Pondok Riyadhah Asy-Syifa mengucapkan selamat Idul Fitri. Semoga amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, khusus saya pribadi atas nama keluarga juga meminta doa kepada panjenengan semua, yang mana alhamdulillah pada lebaran pertama kemarin Allah uji keluarga kami. Allah berikan ujian mungkin terasa berat, tapi itulah takdir indah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpulangnya ke rahmatullah, orang tua saya, orang tua kandung saya, bapak saya, yaitu Bapak Paiman bin Tarmidi, yang sama-sama jika panjenengan tahu mungkin, yang sering-sering duduk di depan, kadang tidak pakai baju karena merasa panas mungkin badannya, itulah ayah saya, itulah orang tua kandung saya yang membesarkan saya. Pada hari raya pertama sekitar 7:30 Allah panggil beliau dalam keadaan subhanallah. Saya juga belum tentu nanti dipanggilnya seperti beliau atau tidak. Hadis yang menyatakan bahwasannya seenak-enaknya sakratul maut adalah bagaikan kambing yang dikuliti tubuhnya. Itu seenak-enaknya. Tapi ketika saya menyaksikan langsung ketika nazaknya, ketika sakratul mautnya orang tua kita tadi, subhanallah, begitu tenang, begitu perlahan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tutup usia beliau lahir tahun 1931. Berarti usia beliau sudah 90 tahun. Sudah banyak diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di usia seperti itu beliau tidak pikun, bahkan ingat semua. Ya, jika panjenengan alhamdulillah yang selama ini mungkin saya repotkan ketika saya kesana kemari, panjenengan yang menjaga. Beliau masih ingat yang mana namanya Pak Tono, yang mana namanya Pak Prendi, Pak Sugeng, semua yang namanya Mas Pai, semua ingat beliau, subhanallah. Ya, tidak ada pikun di usia seperti itu. Bahkan ketika membaca saja beliau kasih awas matanya. Pendengaran alhamdulillah bagus, kemudian ucapan juga bagus, alhamdulillah. Kemudian penglihatan, membaca buku, bahkan ketika berada di teras tersebut ada kotoran cicak di situ, diambil oleh beliau. Artinya penglihatan beliau masih bagus. Alhamdulillah semenjak ditinggalkan oleh ibu saya, oleh mama saya 2016
tahun 2016. Beliau saat itu ikut anaknya ke Suram, ke daerah Suram. Kemudian setelah dari Suram, beliau 4 tahun menetap di kisaran ikut anaknya yang perempuan. Ya, di sana sehat-sehat, subhanallah. Ketika sebelum Ramadan, ketika siap nisfu Sa'ban kita kemarin, kebetulan saya sowan ke sana. Ketika sowan ke sana, beliau itu minta cucunya untuk membelikan pempes. Nah, biasanya kalau orang tua kan pakai pempes. Ditanya sama anaknya yang di sana, tanya sama cucunya, "Mbak mau ikut lele apa? Apa mau ikut kebahagiaan?" Beliau saat itu menjawab, "Enggak, Kak." Tapi ketika kami mau pulang ke sini, saya ajak beliau, "Pak, kalau pingin ziarah ke mama, kalau pingin dolan nugakan, ayo ikut. Cuman kalau dolan rono, ojo cepet-cepet bali, karena fisiki bapak wis lemah. Ojo iki rono, sisuk jaluk bali." Saya seperti itu. Alhamdulillah beliau ikut. Begitu 2 hari sampai di sini, saya ajak beliau ziarah ke tempat mama di Dusun Bakti. Sebelum Ramadan, 1 hari sebelum Ramadan, saat itu saya ajak lagi beliau ziarah. "Pak, kalau ingin ziarah arep Ramadan ini, ayo kita ziarah." Tapi beliau saat itu katakan, "Nanti saja di lebaran pertama." Terus saya sampaikan saat itu, "Pak, mohon maaf, di pondok ini kalau lebaran pertama itu dari pagi sampai sore banyak tamu, Pak." Beliau saat itu sampaikan, "Yo wis, kalau orang iso lebaran pertama, lebaran kedua mau kita roh." Takdirnya lebaran pertama beliau dipanggil oleh Allah, lebaran kedua beliau sudah berada pas di samping istri beliau. Maka mama di Dusun Bakti sana, sama ulama sana, sama guru saya, namanya Mbah Yai Slamet. Ya. Itu karena makam mama itu sering saya datangi, saya mungkin sering cerita kepada panjenengan. Seandainya malam saja saya lewat ke pemakaman itu, saya berhenti, saya ziarah di makam itu. Padahal makamnya di tengah sawitan, tidak ada rumah, tidak ada penduduk. Karena hakikatnya saya berhakikat, saya berprasangka atau saya berbaik sangka bahwasanya ketika saya datangi makam ibu saya seperti saya mendatangi ketika beliau masih hidup. Makanya gak takut. Ya. Kemudian sama ulama sana ini, nah bagi jenengan yang kemarin saya ajak untuk sowan ke tempat Mbah Yai Slamet, atau saya panggilnya Lek Slamet, itulah guru saya dari kecil yang mengajarkan hakikat kehidupan ini. Sama beliau saat itu bilang sama abang saya, "John, iki sampingin mamamu gak tak gai sopo-sopo. Kalau engkau aku sing dikean tinggal, akulah yang samping mamamu." Gak bayar selamat ini. Ya. Bapakmu gak mungkin karena bapakmu lagi salah. Tapi takdirnya kemarin ketika Allah panggil ayah saya, bapak saya, ya ketika kontak, ya wis ora popo, iku samping mamamu di makamnya bapakmu. Ya alhamdulillah sekarang makamnya berjejer. Padahal jaraknya sudah 4 tahun. Secara logika itu udah diisi orang lain. Itu takdir mudahnya. Ya. Dan subhanallahnya, bapak ini ketika sakit itu tidak pernah merepotkan orang lain. Setengah 6 kemarin, ya setengah 6 hari raya pertama, beliau masih ke kamar mandi sendirian. Ini luar biasa, jadi contoh yang luar biasa bagi saya. Ya. Akhir-akhir ketika 3 hari atau beberapa hari sebelum dipanggil oleh Allah, beliau adalah minta sesuatu ke saya, minta telur asin, minta minta sawu, ya alhamdulillah sudah terpenuhi. Ya. Dan subhanallah ketika kita sholat tarawih 23 rakaat, bapak itu sholat tarawih di bawah.
Saya bilang, Pak, Bapak wis tua, fisiknya udah lemah, sholatnya sering wajib. Alah orang tua. Kita sholat tahajud di atas, Bapak sholat tahajud di bawah. Kita sholat subuh dari jam 5, kita sholat subuh turun jam 6:15, Bapak masih di atas sajadah. Ketika saya turun, baru beliau lipat sajadah. Ya, subhanallah. Mungkin itu untuk sambung beliau. Ya, untuk sambung beliau. Dan luar biasanya lagi, di saat sakratul maut, beliau itu masih merespon apa yang saya katakan. Ya, di saat sakratul maut, itu masa genting-genting Bapak Ibu. Kita udah lupa semua itu. Ya, sakarat, nah, itu udah gak ingat apa-apa. Anaknya, istrinya semua gak ingat. Diajak ngomong itu pasti gak merespon. Tapi Bapak kemarin merespon. Ya, 6:30 ketika saya suapin, ya, saat itu udah mulai kosong, masih sehat. Jam 6 masih diajak ngomong, masih lancar. 6:30 setelah saya suapin, kan, itu agak tersengal napasnya dan mata agak kosong. Ditalkin semua karena saat itu ada tanda-tanda nazak sakratul maut. Anak-anaknya, kebetulan kami sudah kumpul laki-laki, ada beberapa orang anak kandungnya. Saya ajak, Bang, ayo kita talkin secara bergantian. Terus Allah, ini waktunya sholat, ayo gantian kita sholatnya, sholat ganti-gantian. Setelah anaknya semua membimbing Allah, ya, saat itu ya udah nalkinnya udah, biar tak bacakan Yasin. Ketika saya bacakan surat Yasin, selesai baca Yasin, Bapak kembali sehat. Sehat. Dia Pak, wis ringan. Ngajak ngomong. Setengah jam kemudian, beliau mulai lagi. Seperti mau masih diajak ngomong bisa. Napas tersengal, mata agak kosong. Dan salah satu abang saya ngomong, jangan-jangan Bapak ini ingin dibacakan Yasin secara bersama-sama anaknya, seperti almarhum Mama dulu. Saya berpikir mungkin iya juga. Kemudian saya bisikkan, Pak, iki anak-anaknya arep baca Yasin. Iya Pak. Bapak saat itu masih merespon. Orang pahlawan, katanya, ini nggak mau merespon kan anak. Saya bilang, Pak, kalau seandainya Bapak nggak gelem kami baca Yasin, ya wis. Kalau lidahnya itu sudah agak kaku, mulutnya sudah agak kaku, ya, yang penting ikuti yang tak baca Allah. Saya pegang dadanya, jantungnya, kemudian dibisikkan Allah. Lidahnya itu gerak-gerak. Saya bacakan salah satu ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dan seterusnya. Terus saya bimbing Allah. Napasnya dari yang agak pelan hilang, begitu indah. Subhanallah, makanya saya belum tentu seperti itu. Kita belum tentu seperti itu kan dipakai oleh Allah Subhanahu. Tidak ada rasa bergerak tangan, tidak ada kelojotan, tidak ada ngorok dan lain sebagainya, langsung pelan. Subhanallah. Ya. Dan saya jadi saksi bahwasanya Bapak Ibu, untuk panjenengan ketahui, dulu ketika saya mondok di pondok pesantren, tidak ada yang setuju. Karena kami adalah dari orang yang mungkin orang termiskin di daerah itu. Kebun kami tidak punya, hanya sepetak rumah yang kami punya. Bahkan saya sekolah itu mengandalkan beasiswa, alhamdulillah beberapa kali dapat ranking 1. Selesai tamat MTS, saya pingin mondok. Saya bilang sama mama, aku pingin mondok. Bilang sama bapak, Pak, aku pingin mondok. Kalau mama ngomongnya, ya terserah.
Tanya sama abang-abang semua. Abang-abang semua itu nggak ada yang setuju. Kasihan mama, kasihan bapak. Bapak mama kita nggak punya apa-apa. Di pondok itu biayanya mahal. Tapi saya bertekad saat itu, Bang, seandainya abang-abang tidak mau membantu, cukup daftarkan saja. Aku cuma minta bantu uang pendaftaran saja. Masa anak 10 tidak ada satupun yang jadi. Kami 10 bersaudara, Bapak. Ya semuanya jadi orang biasa. Ya. Dan saya teringat saat itu perjuangan Bapak ini. Ya. Karena saat itu di pondok saya sering puasa. Bahkan kalau pulang saya itu bonton, gak malu saya bonton. Terkadang saya malu untuk di kantin, air keran itulah yang saya minum saat itu. Dan saya teringat perjuangan Bapak saat itu yang tidak punya apa-apa. Ada orang yang menawari deres, ya, nawari deres, kemudian deresan itu sedikit. Dan saat itu ada beberapa ladang yang sudah ditumbang oleh pemiliknya. Yang sudah tumbang itulah yang dideres oleh Bapak. Subhanallah, perjuangan. Sedih saat itu saya. Ya. Tapi saya harus berjuang untuk menuntut ilmu. Ya. Bayangkan saja. Pohon karet yang sudah ditebang, tunggulnya itu dideres oleh Bapak. Saya masih ingat itu. Saya masih ingat dengan jelas. Saya tengok ngapain lah Bapak ini di ladang orang. Izin sama yang punya itu izin. Tak deres juga tunggulnya. Tunggul dideres saat. Luar biasa, subhanallah. Bapak gak pernah ngeluh. Ditemui orang biasa saja. Dan itulah yang dialami oleh bapak-bapak panjenengan ketika berjuang untuk anak-anaknya. Dan inilah yang saat ini kita rasakan ketika kita berusaha untuk berjuang untuk anak-anak kita. Ya, kita jadi bapak terosok bagaimana berjuang untuk anak-anak kita. Itulah yang dirasakan oleh orang tua kita. Ya, tunggul di DRS untuk anaknya. Sampai saat itu saya berusaha, saya mondok, tapi saya harus bisa untuk kerja. Ya. Itu luar biasa, perjuangan orang tua yang luar biasa. Ya. Dan itu juga saya yakin yang dialami oleh orang-orang tua kita ketika memperjuangkan anak-anaknya. Saya yakin orang tua panjenengan juga seperti itu. Bagaimana anaknya supaya hidup? Bagaimana supaya anaknya itu mendapatkan apa yang diinginkannya? Mereka berjuang mati-matian, rela tidak makan, yang penting anaknya makan. Rela tidak punya apa-apa, yang penting anaknya bisa. Dan kita mungkin merasakan di hari raya, kita sebagai orang tua mungkin rela tidak ganti baju, yang penting anak-anak kita ganti baju. Itulah yang orang tua kita rasakan. Rela anak-anaknya itu jadi orang. Ya kita seperti itu. Itulah yang dirasakan oleh orang tua kita. Dan itu saya saksikan sendiri apa yang terjadi saat itu ketika bapak ya, memperjuangkan anaknya. Beliau tidak melarang, jangan. Tapi beliau dengan sisa-sisa tenaganya. Bayangkan saja beliau saat ini sudah tua. Ya, 34 tahun yang lalu, berarti usia beliau sudah di atas 50 tahun. Ya, masih tunggul itu di deres. Subhanallah. Ya, subhanallah. Beli ladang di toko orang, senyum aja beliau, ya wis orang bodoh. Ya, itu tawaduknya beliau. Ya, itu tawaduknya beliau. Ya, makanya terkadang saya sedih, 4 tahun berada di kisaran sehat. 1 bulan berada di pondok kita, ya. Tapi itulah takdir, mungkin ditakdirkan oleh Allah. Bapak ini ingin dimakamkan dekat sama mama ini. Ada teman-teman, ada jamaah, ada ibu-ibu mungkin yang merasa direpotkan dengan keadaan bapak di sini. Ada terkadang tiba-tiba, tolong usuk bapak, tolong bapak ingin jamu, ya. Tolong bapak ingin ini, mbak ingin ini, ingin itu.
Saya minta maaf kepada panjenengan semua, mewakili dari almarhum Bapak. Ya. Kemudian saya juga selalu minta doa, semoga saya selalu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang tua kita tadi, Mbah Bayunan Bintang ini, dilapangkan kuburnya menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena subhanallah di akhir-akhir waktunya, semoga pertanda baik. Sholawat Rijalul Ghaib aja sempat hafal. Sholawat Rijalul Ghaib itu sempat hafal. Ridwanullah Rijalullah. Bapak itu di bawah sholawatan. Agisuna li ajalillah li ajalillah. Masih sholawatan beliau. Bahkan ketika sudah tidak bisa nyentuh air, beliau saya ajari untuk kaya. Ya, untuk kaya. Karena bagaimanapun juga saya teringat dulu saya kecil pasti diajari wudhu oleh beliau. Saat ini beliau sakit, beliau sudah tua, beliau sudah sepuh, ya. Siapa lagi yang ngajarin kalau nggak kita? Harus kita berani seperti itu, Bapak. Ya, harus kita jelaskan, Pak. Kalau orang sholat nada, sholat duduk, saya ajari bagaimana sholat duduk. Karena zaman dulu kan susah. Kalau nggak Islam jagong, sholat berbaring. Kalau berbaring nggak bisa, ya sholat dengan kedipan mata kanda. Kalau sudah nggak bisa, pinukat hatinya ending. Ya, seperti itu. Harus kita ajarkan sama orang tua kita seperti itu. Dan saat nalkin harus kita kuasai diri kita, Bapak Ibu. Ya. Orang tua kita yang ingin dipanggil, yang mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita tenangkan. Nah, kemarin ada pas rame pula di sini, kemanaan-kemanaannya pada datang. Saya suruh keluar itu semua, keluar semua. Kalau yang nangis-nangis keluar dulu semua. Bapak saat ini gak perlu tangisan. Saat ini perlu bagaimana dibimbing untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan juga harus seperti itu. Ya. Hilangkan semua ego dulu. Kalau sedih, siapa yang gak sedih ketika melihat orang tua kita seperti itu? Tapi kesedihan itu, penyesalan itu akan berlanjut apabila yang hanya bisa kita lakukan hanya tangisan dan lain sebagainya. Ya. Nalkinnya ganti-gantian. Ya. Allah, nggak perlu semuanya. Yang lain nengok gak apa-apa, kita capek gantian. Harus seperti itu. Ya. Kalau semuanya Allah, ya Allah, bingung, nggak dengar. Kita saja mau tidur saja kalau melecok, susah gak? Pala gak? Pala. Apalagi ini menjelang sakratul maut. Ya. Seperti itu. Harus kita mulai mengkaji seperti itu. Supaya nanti keluarga-keluarga kita suatu saat dipanggil oleh Allah, kita harus bisa tenang dalam menghadapi seperti itu. Ya, saya siapa yang gak sedih orang tua kandung dipanggil oleh Allah. Ya. Tapi visi dan misi untuk agama itu, seperti malam ini malam ketiga di Dusun Bakri ada acara, cuma saya tinggal karena ini untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di sini juga mendoakan almarhum. Ya. Bapak Ibu hadirin insyaallah dimuliakan Allah. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang kemarin jauh-jauh ya dari sini, dari mana-mana datang ke Dusun Bakri untuk sama-sama membantu fardu kifayah yang diadakan di sana. Ya, kurang lebihnya, ya, apabila dalam penyambutan dan lain sebagainya kurang berkenan di hati panjenengan, ya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, karena kebetulan di sana, jujur saya orangnya seperti itu. Ketika dimakamkan ke sana, saya memang lepas tangan. Jadi situasi dan kondisi itu diserahkan dengan SDM setempat. Ya, seperti itu. Hanya ketika ada kekurangan dan lain sebagainya, kita ahli duka itu termasuk angkat tangan lah mereka yang punya tahu. Ya. Kemudian untuk warga sini saya juga mohon maaf apabila banyak yang tidak tahu dengan wafatnya wafatnya bapak saya. Karena mungkin di sini biasa rame, biasa orang berpeci, bahkan ambulan pun sering ke sini ngangkat orang sakit dan lain sebagainya. Mungkin dikira acara-acara biasa. Tapi memang sengaja saya niatnya udahlah penduduk sini, masyarakat sini
biarkanlah istirahat. Masanya juga masih masa lebaran. Memang sirine, alhamdulillah kebetulan sirine juga ada konslet, ya, gitu. Saya pinginnya seperti itu. Sampai di dusun bakti seperti itu, jam 2 itu mau dipasang sirinenya, kan saya bilang janganlah. Kalau bisa janganlah, karena nanti mengganggu orang istirahat. Orang kaji kan bisa datang. Ya, jadi mohon maaf, ya, jika berita tentang wafatnya ayah saya, bapak saya, banyak yang tidak tahu. Sekarang sudah tahu bagaimana kita mendoakan beliau. Dan saya terima kasih kepada saudara-saudara dan jamaah teman-teman yang kemarin walaupun kami tidak di sini tetap melakukan takziah di tempat ini. Ya, kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya. Kami tidak bisa membalas satu persatu. Jadi intinya seperti itu. Mau kapan saja datang, tidak nunggu sakit, tidak nunggu tua, tidak nunggu muda. Kapan maut itu datang, kita harus siap. Begitu juga kita yang ditinggalkan, ya bagaimana lagi? Tinggal doa kita kepada yang meninggalkan kita semua. Ya, cukup kita tawadhu, cukup kita berserah diri kepada Allah, walaupun sedih, walaupun ada rasa dan lain sebagainya. Ya. Tapi ini mungkin rahasia saya selalu berdoa, ya Allah, berikan aku kesempatan untuk menjadi anak soleh, untuk merawat orang tuaku dengan sabar dan sebagainya. Akhirnya Allah berikan waktu 1,5 bulan saya rawat beliau. Ya, itulah harapan kita sebagai anaknya, selalu sabar, selalu mengalah ketika merawat orang tua. Insya Allah akan dibahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Dan satu lagi mohon maaf apabila kemarin raya kedua atau tadi ada yang berkunjung di sini, saya tidak ada di sini, ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.